Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di video kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah basis data. Kali ini kelompok kami mengerjakan sebuah website yang diberi nama Percakapan Netizen. Next. Minat masyarakat dalam membaca dan menyampaikan berita sangatlah tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas masyarakat menggunakan media sosial untuk mengabadikan setiap momen yang mereka miliki atau sekedar membaca. Namun, sayangnya berita ataupun informasi yang disebarkan masyarakat sering bernilai hoax. Untuk itu, kami menciptakan website yang berupaya memfasilitasi pengguna untuk bisa membaca dan mengupload berita dari berbagai kategori, tentunya dengan melewati proses verifikasi keaslian oleh admin. Selanjutnya, perkenalkan developer kami. Saya sendiri Asmi Devi Aziza sebagai data administrator, kemudian Muhammad Ihsan Ananda sebagai full stack developer, dan Ramadan Tinisa sebagai front-end developer. Lanjut, untuk use case diagram ada dua aktor. Yang pertama, pengguna dapat melakukan sign up, sign in, baca berita, menyimpan berita, upload berita, edit profile, dan melihat informasi developer. Kemudian admin dapat melakukan baca berita, mengubah informasi developer, dan verifikasi data serta publikasi berita. Lanjut, untuk activity diagram, pengguna dapat melakukan baca berita, menyukai berita, melihat berita yang disimpan, mengunggah berita, melihat profil akun, mengedit profil, dan melihat informasi developer. Setelah itu, admin dapat melakukan akses berita di database, kemudian verifikasi berita, publikasi berita, dan mengubah informasi developer. Sedangkan sistem akan menampilkan requestan dari user. Selanjutnya, Oh ya, ini untuk tabel CRUD-nya. Kita kebanyakan menggunakan create and read saja, kemudian untuk update-nya hanya pada edit profil, karena kita mengganti properti profil kita, sementara delete hanya dipakai pada hapus berita yang disukai, karena kita menghilangkan daftar sebuah berita yang dari daftar yang sudah disukai. Oke, itu ada IRD juga, ada beberapa tabel dengan superkelasnya itu user terdaftar, dan primary key-nya itu yang username, atribut lainnya adalah email, password, description, dan icon. Sifatnya overlap, dan subkelasnya ialah pembaca dan admin, di mana atribut untuk admin ialah hasil unggah gambar file dari user, kemudian hasil unggah file cerita dari pembaca. Kemudian untuk tabel berita, primary key-nya itu adalah nama halaman, dan atribut lainnya ialah nama berita, nama gambar, tanggal berita, dan deskripsi berita. Untuk simpan berita, kita menggunakan origin key itu nama halaman, dan origin key itu username. Nah, hubungan di superclass kita ada unary, di mana relasi itu bernama edit, sifatnya itulah one-to-one mandatory. Kemudian untuk dengan tabel berita, sifatnya itu dia ialah many-to-many dengan relasinya dengan nama membaca. Kemudian untuk admin, kita menggunakan relasi tipenya itu ialah one-to-many, dengan namanya itu ialah verification publikasi. Dan untuk berita, kita juga menggunakan hal yang sama dengan nama relasinya, itu simpan berita. Ini diagram skematiknya, kurang lebih sama seperti diagram ARD class tadi. Yang dibedakan hanyalah hubungan antara pengguna dan berita, karena hubungan mereka many to many. Jadi diperlukan kelas baru untuk menghubungkan keduanya. Pada kasus ini, kelas yang dibuat adalah baca berita yang terdiri dari nama halaman, itu primary key milik berita, dan username primary key milik pengguna. Kemudian ini adalah tabel skematik yang belum dinormalisasi. Next. Nah, ini setelah dinormalisasi, kita pecah kelas berita menjadi dua, yaitu nama halaman dengan admin username, dan nama halaman dengan nama gambar, berita, tanggal, dan deskripsi. Karena keempat key tersebut hanya bergantung pada nama halaman saja. Oke, ini ada tabel database. Yang pertama itu ada daftar news, daftar user, dan hasil berita. Kita menggunakan database, yaitu PostgreSQL. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melakukan demo pada website yang kita miliki. Kita telah melihat website kita. Sekarang di sini kita dari awal di sini. Yep. Nah, karena situasinya ialah kita sudah login dan di mana kita merancang website ini agar login lokal secara otomatis, sehingga kita sebagai developer tidak menyediakan tombol ataupun button untuk logout. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana kita melakukan logout di sini ataupun daftar. Kita klik di sini. Kita akan daftar untuk pertama kalinya. Misalnya username itu ialah namanya probe. Kemudian emailnya itu ialah probe@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya ialah probe123 seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita juga lihat di sini 23. Ini kita sign up
dan ternyata itu telah berhasil untuk sign up. Kita lihat di daftar usernya apakah ada username bernama Prof. Kita lihat telah ada username bernama Prof di sini, emailnya seperti ini, dan passwordnya seperti ini, yaitu password yang telah terenkripsi. Kemudian kita akan login seperti ini. Kemudian kita akan login, masukkan password, dan kita akan login di sini. Ya, kita lihat di sini bahwa kita belum ada profile picture-nya, belum ada berita buatan yang diunggah oleh Prof, dan juga belum ada berita yang disukai oleh Prof. Kita akan edit profile terlebih dahulu. Di sini kita akan memilih avatar, misalnya avatar 1, seperti ini. Dan sekarang misalnya kita akan melakukan update insert nama pengguna terlebih dahulu, karena di awal kita belum melakukan insert nama pengguna. Kita misalnya akan melakukan Prof IPB, dan kita akan deskripsinya ialah ilmu komputer IPB 56, dan emailnya masih email yang sama, dan passwordnya misalnya akan kita ganti di sini. Di sini juga sama, 123. Kita simpan. Yap, dan di sini kita telah berhasil untuk mengubah namanya itu IPB dan ilmu komputer IPB. Sekarang gimana kalau kita untuk mengganti atau untuk mengupdate namanya? Misalnya kita akan mengupdate nama dengan Prof IPB Bogor. Apakah berhasil? Seperti ini, dan kita akan simpan. Dan ternyata kita harus melakukan password terlebih dahulu. Di sini kita akan merancang passwordnya. 123, sini juga sama. Prop 123, sini juga sama. Prop 123, simpan. Kita klik, dan kita lihat kita telah berhasil untuk melakukan update di namanya. Sekarang kita lihat apakah telah tersave di database. Lakukan hal yang sama, select bintang from Java user, dan kita lihat bahwa kita telah berhasil melakukan update itu Prof IPB Bogor dengan deskripsinya ilmu komputer IPB 56. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca beritanya. Seperti apa sih cara baca berita di sini? Nah, dan di sini misalnya kita akan mencoba untuk membaca salah satu berita, misalnya seperti ini. Dan telah tampil berita berikut juga dengan isinya, seperti ini, dan gambar-gambarnya. Kemudian, seandainya kita ingin mencoba untuk berita sesuai dengan kategori kita yang kita sukai, misalnya kita ada edukasi, makanan, kesehatan, dan gaya hidup, kita dapat memilihnya langsung seperti ini. Kita misalnya klik makanan, maka kita akan melihat banyak berita seperti ini dengan temanya ialah makanan, seperti misalnya serai, dan daging iga kambing, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bagaimana kita nge-save berita. Sekarang kita akan coba di sini. Misalnya kita baca berita ini, yang cara gunakan serai untuk masakan. Kita akan baca, dan kita akan simpan like di sini. Yep, kita telah berhasil like-nya dengan caranya untuk mengecek ialah kita misalnya refresh page ini. Dan kita telah berhasil melakukan like di sini. Di berita favorit, dan tampil di sini. Nah, itu juga bisa untuk mendelete berita ini dengan cara kita klik tombol unlike. Namun sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu apakah telah berhasil untuk melakukan like berita. Kita lihat di database. Lihat bahwa username Prof di sini telah berhasil melakukan like untuk main page food 7 dengan nama halaman main page food 7. Kemudian kita unlike di sini, dan hasilnya ialah berita telah terhapus dari sini. Nah, kemudian kita akan bisa juga melihat halaman developer seperti ini, gambarnya. Kemudian kita juga bisa untuk menyampaikan berita kita. Jadi seperti ini, kita unggah gambarnya di RPL ini misalnya, kemudian kita unggah juga filenya, file ceritanya di RPL. Nah, untuk gambar kita menyediakan format dalam bentuk JPEG, JPG, dan PNG. Untuk cerita kita menggunakan format docs, docx, dan PDF. Kita akan unggah. Nah, telah berhasil bahwa unggah telah sukses, maka kami selaku admin akan segera verifikasi dan publikasi. Nah, kita akan menyimpan berita ini di local storage komputer. Kenapa tidak di database? Karena sebelumnya kita telah mencoba untuk menyimpan di database PostgreSQL dengan tipe byte ataupun blob, ternyata tidak bisa. Sehingga kita mencoba untuk menyimpannya di local storage komputer. Dan kita lihat bahwa di sini kita telah ada ataupun kita telah berhasil menyimpan file yang kita unggah tadi. Kita oke.
Nah, di sini kita telah berhasil ke halaman selanjutnya atau ke halaman awal, dan di sini kita ada fitur baru. Ini adalah fitur selamat datang bagi user dengan format ikut serta kabar kami. Jadi nantinya di fitur ini setiap ada penambahan berita akan kami informasikan kepada user yang menginput email mereka di sini. Misalnya saya ada email dengan alamat seperti ini, apps.pb.ac.id. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan insert di sini. Apakah berhasil ataupun tidak untuk mendapatkan email selamat datang? Kita lihat seperti ini. Dan ternyata coba kita lihat di sini. Nah, emailnya telah masuk ke email saya seperti itu. Ini dengan jamnya itu jam 9:52 PM seperti itu. Sekian untuk presentasi demo pada website kita kali ini. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.